Halo pendengar Cherry Mist setia, kali ini Cherry Mist akan menceritakan tentang cerita hantu tak berkepala. Yuk simak ceritanya. Di tengah malam yang gulita, angin malam berdesir pelan, membawa bisikan-bisikan lirih yang terdengar seperti cerita dari dunia lain. Desa di pinggiran kota ini, yang dikenal sebagai desa terselubung misteri, memiliki reputasi yang menyeramkan. Setiap sudut desa ini penuh dengan desas-desus tentang hantu tanpa kepala yang menghantui penduduknya. Malam itu, seperti biasa, suasana mencekam menyelimuti desa. Ayu, seorang jurnalis muda yang selalu penasaran dengan fenomena mistis, baru saja tiba di desa tersebut. Pekerjaannya sebagai jurnalis telah membawanya ke berbagai tempat, tapi kali ini, desa yang tampak suram dengan jendela-jendela tertutup rapat ini memberikan nuansa yang berbeda. Ketakutan dan kecemasan tampak jelas di mata penduduknya, yang bergegas menutup pintu dan jendela saat malam tiba. Ayu berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi, di bawah cahaya bulan yang hanya menyisakan bayangan-bayangan panjang. Di depan sebuah rumah tua, ia melihat seorang pria tua duduk sendirian, wajahnya tersamarkan oleh bayangan topi yang dikenakannya. "Pak, maaf mengganggu, tapi kenapa desa ini begitu sepi?" tanya Ayu dengan hati-hati, suaranya memecah keheningan malam. Pria tua itu menoleh perlahan, suaranya serak dan penuh kehati-hatian. "Kau datang untuk mencari cerita tentang hantu tanpa kepala, bukan?" Ayu mengangguk, meskipun merasa sedikit gentar. "Ya, saya mendengar banyak cerita tentang itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pria tua itu menatap Ayu dengan mata yang dalam dan gelap. "Kalau begitu, kau harus berhati-hati. Banyak yang datang ke sini untuk mencari tahu, tapi tak pernah kembali. Hantu itu bukan sekadar cerita, ia adalah kenyataan di desa ini." Ayu merasa bulu kuduknya meremang. Cerita yang ia dengar sebelumnya ternyata tidak sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. "Di mana aku bisa menemukan lebih banyak tentang hantu itu?" tanyanya dengan keberanian yang tetap bertahan. Pria tua itu menunjuk ke arah hutan di ujung desa. "Pergilah ke hutan itu saat bulan purnama. Di sanalah semua cerita bermula dan berakhir." Dengan tekad yang bulat, Ayu memutuskan untuk menjelajah hutan itu pada malam berikutnya. Angin malam berhembus melalui pepohonan, menciptakan suara seperti bisikan yang membuat suasana semakin menyeramkan. Setiap langkah Ayu disertai oleh bunyi daun kering yang terinjak, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Di tengah hutan, Ayu menemukan sebuah batu besar yang tertutup oleh lumut hijau tua. Batu itu tampak berbeda dari sekelilingnya, seolah-olah menyimpan sesuatu yang penting. Di atas batu itu, ia melihat ukiran kuno yang menggambarkan sosok tanpa kepala. Ukiran itu tampak begitu mengerikan, namun juga memikat. Ayu memutuskan untuk memotret ukiran tersebut, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut setelahnya. Namun, ketika Ayu memotret ukiran itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dan jeritan. Ayu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dari balik semak-semak di sekitarnya, muncul bayangan hitam yang melayang, tanpa kepala. Sosok itu mendekat dengan cepat, dan Ayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Jeritan sosok itu terdengar seperti berasal dari neraka, membuat Ayu gemetar ketakutan.
Tanpa berpikir panjang, Ayu berlari sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dari bayangan hitam itu. Suara dedaunan yang terinjak dan ranting patah di bawah kakinya berpadu dengan napasnya yang terengah-engah. Ayu berlari tanpa henti hingga akhirnya tiba di pinggir hutan, mendekati desa. Dengan napas terengah-engah dan tubuh yang gemetar, ia merasa lega ketika sosok tanpa kepala itu tidak mengejarnya lagi. Namun, di balik rasa lega itu, Ayu tahu bahwa malam ini hanya permulaan dari misteri yang lebih dalam dan lebih menakutkan. Ketika Ayu kembali ke desa, ia memutuskan untuk tidak langsung tidur. Ia duduk di meja kecil di kamarnya, membuka laptop, dan mulai mengetik pengalamannya. Kata-kata mengalir dengan cepat, meskipun jari-jarinya masih gemetar. Ia merasa perlu mencatat setiap detail yang dialaminya, sebagai catatan dan juga sebagai peringatan bagi siapa saja yang membaca artikel ini nanti. Seiring berjalannya malam, Ayu terus merenungkan apa yang telah dilihatnya. Apakah hantu tanpa kepala itu benar-benar roh gentayangan yang mencari keadilan? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang tersembunyi di balik misteri ini? Ayu bertekad untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Di pagi hari, ketika matahari terbit, Ayu memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dari penduduk desa lainnya. Ia merasa bahwa ada lebih banyak yang perlu ia ketahui sebelum bisa benar-benar memahami misteri di balik desa ini. Dia menemui beberapa penduduk desa yang sudah tua, mencoba mengumpulkan cerita dan desas-desus yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Setiap penduduk memiliki versinya sendiri tentang hantu tanpa kepala, tetapi semua cerita memiliki satu kesamaan, ketakutan yang mendalam terhadap sosok tersebut. Salah satu penduduk, seorang wanita tua bernama Bu Ratna, menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang hilang beberapa tahun lalu setelah mencoba menantang hantu tanpa kepala. Pemuda itu sombong, kata Bu Ratna dengan suara gemetar. Dia mengira cerita tentang hantu itu hanya omong kosong. Tapi suatu malam, dia pergi ke hutan dan tak pernah kembali. Kami menemukan tubuhnya beberapa hari kemudian, tanpa kepala. Cerita Bu Ratna membuat Ayu semakin sadar akan bahaya yang dihadapinya. Ia merasa perlu menggali lebih dalam lagi untuk menemukan kebenaran. Setiap cerita, setiap detail, membawa Ayu semakin dekat dengan inti dari misteri ini. Malam berikutnya, Ayu kembali ke hutan dengan persiapan lebih baik. Ketika Ayu kembali ke batu besar dengan ukiran itu, suasana di sekitarnya masih sama mencekamnya. Angin malam kembali berhembus, dan bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Ayu mengarahkan kamera dan perekam suaranya ke arah bayangan itu, berharap bisa menangkap bukti yang lebih jelas. Sosok tanpa kepala itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Jeritannya yang mengerikan terdengar lebih keras, dan Ayu merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Namun, kali ini Ayu tidak berlari. Ia berdiri teguh, mencoba merekam dan memahami apa yang dilihatnya. Dengan suara yang gemetar, Ayu bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau inginkan?" Sosok tanpa kepala itu berhenti sejenak, seolah-olah mendengarkan. Ayu merasakan ketegangan di udara, dan tiba-tiba, sosok itu memudar perlahan, meninggalkan keheningan yang mencekam.
Ayu merasa bahwa ia baru saja berinteraksi dengan sesuatu yang sangat tua dan penuh dengan dendam. Kembali ke desa, Ayu menyadari bahwa misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan. Namun, ia merasa lebih dekat dengan kebenaran. Pengalamannya di hutan membuatnya yakin bahwa ada lebih banyak yang harus diungkap. Ayu bertekad untuk terus menggali cerita-cerita dari penduduk desa, mencari lebih banyak petunjuk, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa terselubung misteri. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Ayu menulis artikel yang menceritakan pengalamannya. Ia berharap bahwa ceritanya akan menarik perhatian banyak orang dan mungkin bisa membantu menemukan jawaban atas misteri hantu tanpa kepala. Dengan setiap kata yang ditulisnya, Ayu merasa bahwa ia mendekati sebuah kebenaran yang lebih dalam, meskipun kebenaran itu mungkin lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Terima kasih untuk selalu mengikuti cerita dari Cherry Mist. Sampai jumpa di episode berikutnya, jangan lupa di-subscribe, like dan isi kolom komentar agar kami semakin berkembang.